Bagaimana kalau kita tidak bisa berinfak? Lahum ajruhum inda rabbihim. Dia akan dapat pahala dari Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku rahimakumullah, bagaimana kalau kita tidak bisa berinfak, atau mungkin kita belum bawa uang misalnya untuk berbagi, terus tiba-tiba datang pengemis. Allah ajarkan cara menjawabnya. Jangan sekali-kali menolak dengan kasar, jangan sekali-kali meremehkan mereka. Jangan-jangan mereka ini makhluk yang Allah pilih untuk menguji iman kita. Jangan-jangan dia malaikat yang dia sedang menguji iman kita. Makanya jangan sekali-kali menghardik. Kata Nabi, la taruddu as-sa'il, ya, bal ruddu biraddin jamil. Jangan kamu menolak pengemis itu dengan kasar, tapi kalau kamu menolak, tolaklah dengan baik. Walau ra'aita fi yadayhi suwarai min adh-dhahab, sekalipun kamu melihat dia sedang memakai gelang emas, memakai kalung emas, tapi dia minta kepada kita, nah itu jangan-jangan dia malaikat menguji kita. Makanya oleh Allah diberi cara menjawabnya di sini. Pada ayat sebelumnya, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Jadi menolak dengan baik, dengan meminta maaf, itu lebih baik daripada kita memberi tapi dengan cara kasar, dengan cara yang menyakitkan hatinya, dengan cara yang menghinakannya. Apa kata Allah? Wallahu waliyun halim. Allah gak butuh infak kamu, dia hamba Allah. Maka jangan sekali-kali menghina makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun dia datang untuk minta-minta. Jadi jangan merendahkan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau ada orang yang terus terang dia minta, sebetulnya dia ingin membuka lapangan amal soleh untuk kita. Kalau ada orang yang terus terang dia menagih kepada kita sedekah atau infak atau zakat, dia sedang ingin membersihkan harta kita. Jadi jangan direndahkan. Minta maaf aja kalau tidak mau memberi. Toh juga Allah maha kaya, kata Allah, wallahu waliyun halim. Jadi aku maha kaya kok, kata Allah. Aku bisa ngasih makan ke dia dengan caraku, kata Allah. Gak usah kamu ikut-ikutan menghinanya, kata Allah. Begitu bahasa Allah subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang yang memperlakukan para pengemis atau orang yang minta infak atau zakat atau amal soleh dengan cara kasar. Di sini Allah melanjutkan teguran itu. Ini khusus panggilan untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang sudah beriman. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu sekali-kali membatalkan pahala sedekah kamu. Dengan cara apa? Dengan dua hal. Pertama, bil manni. Di sini ulama tafsir mengatakan al-ibtal artinya idhabu athari sadaqah wa ifsadi thawabiha, yaitu menghilangkan pahala sedekah dan merusak balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi la tubtilu, jangan kau rusak sedekahmu. La tubtilu, jangan kau hancurkan pahala sedekahmu. Dengan apa?
bil manni. Manni artinya dia menyebut-nyebut. Jadi al-mannu menyebut-nyebut. Jadi ini disebutkan dalam tafsir sebelumnya. Al-mannu huwa at-tahaddus bima u'tiya bima a'ta hatta yablugha dzalika an akhid fayu'dhi. Al-mannu artinya dia menyebut-nyebut sedekahnya, lalu sebutan-sebutan itu terdengar kepada telinga orang yang diberi. Akhirnya dia tersinggung. Misalnya dia cerita kepada temannya, tuh si fulan tidak ada terima kasihnya, sudah saya bantu, sudah saya beri, masa gak ada terima kasihnya. Kita kan kalau bersedekah gak butuh terima kasih. Ya, memang sebaiknya orang yang diberi punya akhlak, dia berterima kasih sebaiknya. Tapi ada orang yang memang dia itu mungkin tidak mengerti atau akalnya pendek atau dia tidak mengerti bagaimana cara berterima kasih. Bahkan ada orang yang diberi bantuan, dia bahkan membalas dengan keburukan, mungkin menyakitkan hati kita. Akhirnya cerita seseorang, sudah aku bantu, punggung saya lagi, merendahkan saya lagi, sudah aku bantu, udahlah aku akan bantu lagi. Nah, ini namanya al-man. Jadi kata Allah, jangan kau batalkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut, mengulang-ulang ceritanya kepada orang lain sehingga sampai ke telinga orang yang diberi sedekah itu, lalu kemudian menyinggung dia, maka itu merusak. Ini makna al-man. Al-adha artinya apa? Al-adha artinya as-sabbu wat tatawul. Dia bersedekah tapi menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Misalnya, bantu bang aku, nih ambil, bodoh lo, nggak sekolah, udah miskin, kamu kerja keras lagi, minta lagi. Nah, jadi diberi kata-kata kasar, sekalipun dia berbagi, tapi mukanya cemberut, matanya melotot, memberinya dengan cara kasar, kata-katanya nyelekit. Nah, ini namanya al-adha. Jadi dua hal ini disebutkan apa? Wal mannu minal kabair. Ini termasuk dosa besar. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi disebutkan dalam tafsir ini termasuk dosa besar. Padahal Bapak Ibu, orang yang bersedekah, berbagi, membantu orang lain, Allah sudah menjamin baginya jaminan yang luar biasa. Apa itu? Pertama, lahum ajruhum inda rabbihim. Ini disebutkan pada ayat sebelumnya, ya. Ini disebutkan pada ayat 262. Lahum ajruhum inda rabbihim. Dia akan dapat pahala dari Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala khaufun. Dia tidak ada khawatir sama sekali dalam hidupnya. Dia akan tenang. Allah beri ketenangan, Allah beri kebahagiaan. Jadi kalau kita berbagi, berbagilah. Sudah. Pokoknya gak usah kita mikir-mikir lagi, gak usah kita ingin menyebut-nyebutnya, udah. Pokoknya berbagilah, bantulah. Apalagi ya, orang yang kita beri sedekah itu adalah orang yang kita kenal, orang yang kita tahu amanahnya. Misalnya ya, kita titipkan kepada sebuah pesantren, di situ banyak anak-anak penghafal Quran, anak yatim penghafal Quran misalnya. Itu luar biasa, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sudah jelas. Jadi mereka ini orang-orang yang sudah jelas menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti pesantren yang saya asuh nih, ya, biar Bapak Ibu tahu, karena saya selalu memberitahukan di pengajian Al-Falah bahwa bersama saya sejumlah anak yatim, anak duafa, mereka menghafal Quran, mereka belajar ilmu syariah, mereka jadi ulama dan sebagainya. Itu yang sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menganggap hum ahli, kata Allah, mereka adalah keluargaku. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Para penghafal Quran, para penuntut ilmu. Makanya para ulama dalam tafsir-tafsir Al-Quran selalu memasukkan orang yang mengkhususkan diri mencari ilmu, belajar ilmu Allah. Mereka adalah termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diartikan pejuang itu bukan hanya yang berperang. Nanti kalau diartikan itu, akhirnya muncullah itu
orang-orang yang salah paham lalu kemudian kemana-mana bawa bom dan meledakkan diri di mana-mana. Nah, ketika tidak ada perang, ada juga di jalan Allah. Apa itu? Mencari ilmu. Nah, ini oleh Allah disejarkan. Jadi kita semua ini para pencari ilmu, mereka adalah orang-orang yang sedang di jalan Allah SWT. Mereka sangat berhak untuk mendapatkan sedekah dari kita. Dan ini mereka jelas ya. Jadi ada dua macam orang yang kita bantu. Orang yang kena bencana, kelaparan dan sebagainya. Tapi ada orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi ini benar-benar mengkhususkan diri. Sehingga dia tidak sempat untuk bekerja. Tidak sempat dia untuk mencari nafkah, karena dia mengkhususkan untuk ngurus agama Allah Subhanahu wa taala. Dia harus membaca buku banyak. Sebagai guru, dia mencetak anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu Allah ini harus dijaga. Kalau tidak ada yang menjaga, ya sudah, nanti semua orang sibuk cari makan, maka akhirnya gak ada orang yang ngajar. Nah, seperti itu. Jadi memang oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada kita semua supaya apa? Supaya kita berbagi. Nah, apa kata Allah? Orang yang berbagi dengan sungguh-sungguh, la khaufun, dia tidak akan khawatir. Dia tidak akan dihantui rasa takut dalam hidupnya. Dia akan tenang, la khaufun alaihim. Terus walahum yahzanun. Di sini ada makna walahum yahzanun. Hum yahzanun, walahum yahzanun. Di sini kata ulama tafsir, yufidu dawama intifa'il huzn. Ini ayat memberikan penegasan bahwa orang yang berbagi dengan Allah dengan ikhlas, tanpa dia menyebut-nyebut, tanpa dia menyakiti orang yang dibantu, Allah akan menghilangkan rasa sedih dalam hidupnya selama-lamanya. Walahum yahzanun. Di dunia Allah hilangkan rasa sedihnya, di akhirat juga Allah hilangkan rasa sedihnya. Masya Allah, barakallah. Makanya kata Allah pada ayat yang 264 di sini Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang sudah beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kau hancurkan, jangan kau rusak pahala sedekah kamu, bil manni wal adha, dengan dua hal tadi itu, dengan al-man menyebut-nyebut, yang kedua al-adha dengan cara menyakitinya. Termasuk di sini Bapak Ibu, termasuk orang yang membatalkan, merusak pahala sedekahnya adalah orang yang bersedekah dengan riya. Nah, ini kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, yaitu termasuk orang yang berinfak dengan hartanya dengan cara riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan
corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.